Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, yang sama-sama kita cintai, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah hidup dan ilmunya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidzah, para hujat, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya Ustaz, saking banyaknya tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan datangnya para guru-guru akan menambah keberkahan buat kita semua. Malam hari ini kita berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dan bertatap muka, yaitu dalam rangka malam ke-7 dari kita punya orang tua, nenek, yaitu almarhumah Ibu Hajah Minah binti Jenan. Mudah-mudahan teriring doa almarhumah ini diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya mati, itu kudu pasti datang. Nggak bakalan yang namanya mati itu nggak bakalan datang sama kita, nggak bakalan nggak datang sama kita. Pasti kita nanggapin duit belum tentu, tapi nanggapin mati pasti. Karena setiap manusia itu kata Allah pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cakep mati, yang jelek duluan, yang jelek gitu kan. Jadi kematian itu adalah merupakan nasihat buat kita yang hidup. Seolah-olah almarhumah nasihatin sama kita, lu pasti bakal seperti ini. Hidup manusia itu nggak ada yang kekal abadi. Walaupun menurut para ilmuwan nanti di tahun 2100 orang itu nggak akan mati, dia bakal hidup selamanya, karena nanti di tahun 2100 itu akan diciptakan pil anti sakaratul maut. Hebat kagak? Entar tahun 2100 kan potongan kita bakal hidup gak sampai tahun 2100? Lah belum tentu. Mungkin anak cucu kita. Kalau kita lihat pernyataan para pakar intelektual saat ini bahwa nanti manusia itu bakal kekal hidupnya di tahun 2100, itu melanggar sunatullah dan qadarullah. Karena setiap manusia itu pasti mati. Gak ada orang yang hidup kekal abadi di dunia ini, pasti mati. Mau dia punya duit banyak maupun dia punya ilmu sakti mandraguna, kalau sudah datang ajalnya pasti mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal mah itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Malaikat datang ke rumah kita, malaikat Israel ngetok pintu, kita mau dicabut nyawanya. Malaikat tar dulu, lo tanah di belakang masih ada hektaran, ambil deh buat lu. Lah kagak mau malaikat. Kalau emang udah waktunya pasti mati.
Makanya satu pertanyaan buat kita nih yang hidup, kita ini udah siap mati apa belum? Belum. Yang bujangan belum ngerasain nikah, ya. Yang miskin belum pernah nanggapin duit ambil banyak banget. Tuh. Yang udah pernah nikah, pengen nikah lagi. Kan begitu tuh. Karena kita ini memang semuanya itu belum ada kepuasan di dalam diri kita. Sampai kita hatta zurtumul maqabir, kalau udah mati baru kita puas tuh. Satu pertanyaan buat diri kita adalah apa? Persiapkan diri kita itu pada satu kehidupan yang kekal abadi. Apa yang perlu disiapkan? Kata Nabi, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam, apabila seorang manusia itu wafat, seluruh amal ibadahnya putus kecuali yang 3. Mau tahu yang 3? Ini hadis masyhur banget. Kata Nabi, sedekah jariyah. Sedekah jariyah tuh banyakin sedekah. Nih Majelis Taklim PPH perlu tuh disupport. Yang kaya bantu Majelis Taklim PPH dengan hartanya. Ustadz, saya kagak bisa ngajar, cuman duit saya kagak ada serinya, duit saya kagak putus-putus. Nah, kalau duit putus laku apa kagak ya? Kagak ya? Iya, pokok duit saya banyak dah. Saya kagak bisa ngasih ilmu, saya ngasih harta, saya ngasih duit. Kan enak banget nih. Kalau ada orang kaya kayak begini nih, buat Majelis Taklim, buat keperluan agama murah. Kita doain biar panjang umur. Kalau dia belum mati jangan dikuburin. Jangan. Dia orang belum mati, jangan dikuburin. Repot urusannya. Ustadz, saya kagak mampu nih, ngajar nggak bisa, duit emang cekak pas-pasan, hari ini makan besok agak. Kalau kita kagak mampu duit, nggak mampu ilmu, pakai tenaga tuh, bantuin. Saya selalu sama PPH itu, siapa yang masang umbul-umbul dari depan ke sono, siapa yang nyiapin tuh, perlu kita doain makanya biar pada sehat tuh bagian perlengkapan. Ya kalau kagak ada dia, saya masang umbul-umbul, masa saya pakai Ali masang umbul-umbul. Ilok apa? Kita yang ngajarin juga, kita masang umbul-umbul juga. Kita nggak mampu harta, ilmu emang nggak punya, tenaga kagak ada nih. Sedekahnya pakai apa? Pakai diam. Ngerti diam. Jangan ribetin. Kan ada orang begitu tuh, kagak boleh banget orang bikin kebaikan, ada aja yang iseng, ada aja yang usil. Biasa begitu Pak, dalam kelompok hidup bermasyarakat pasti ada orang yang kagak seneng sama kita. Nih bikin Majelis Taklim kayak begini, lah emang banyak yang demen. Emang yang kagak suka sama kita banyak, lah banyak. Cuman pada kagak ngaku aja. Apa dikit? Nah, iya, bisa jadi yang pada datang juga ada yang kagak demen. Balik. Nah, ngaji mah enak Pak, yang namanya ngaji mah zaman sekarang enak. Datang tinggal dengerin, ya kan? Tuh, sambil gurunya ngomong dia makan, kan enak ya. Kopi, rokok, dah. Coba dah ngaji. Nih Bapak di rumah, ngejedok di rumah, diem di malam rebo nih nggak ngapa-ngapain, diem aja di rumah. Lah semangka kagak megang, rokok kagak megang, jeruk tinggal ngupasin, kan enak gitu. Lalu di rumah kita diakom banyak, apa yang mau diharap. Jadi kalau kita mau sedekah itu kita bisa pakai harta, yang punya ilmu pakai konsep gagasan dan pemikirannya, itu sedekah. Sedekah jariyah tuh bakal nemenin kita tuh. Yang kedua, au ilmin tuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tiap malam rebo ini Bapak hakikatnya sedang berinvestasi akhirat tiap malam rebo.
Tiap malam Rebo nih PPH ngajakin bapak-bapak untuk hadir berinvestasi akhirat. Kita investasi dunia emang gablek. Lah rumah emang segitu-gitunya, dapur, sumur, kasur. Lah emang segitu-gitunya, apa yang mau kita investasiin? Apa yang kita mau buat amal ibadah kita? Ilmu yang bermanfaat ngajak kita nih, PPH ngajakin kita berinvestasi akhirat, makanya ngaji. Orang mah yang ngaji sama yang kagak ngaji ngomongnya juga beda. Kagak pakai sentak semor. Ini saya cerita. Mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak guru ngaji. Karena kalau ulama udah wafat, udah mati, nggak ada yang bisa gantiin. Lama gantiin. Saya di Klender. Siapa yang nggak kenal Kiai Haji Hasbiallah, pendiri Pondok Pesantren Al-Watoniyah, tahun 82 meninggal. Abe Ginari, belum ada gantinya. Abe Ginari. Aziyadah Buya Zaidi Muhajir meninggal. Abe Ginari nih juga belum ada gantinya. Kiai Haji Ahmad Mursidi, saya ngomong di Klender doang nih. Kiai Haji Ahmad Mursidi yang punya Al-Walah meninggal. Abe Ginari belum ada gantinya. Lah kalau camat, wali kota, lurah mati, lah besok udah dilantik. Camat mati, lah besok udah digantinya. Lurah mati, lah besok juga udah digantinya. Apalagi RT. RT, apa yang mau dibanggain teh? Ada RT di sini. Itu samping. Maafin ya. Maafin orang trader mau begini ngomongnya. Makanya mumpung banyak ulama, masih banyak guru-guru kita ngaji. Orang mah kalau ngaji itu datang kita dengar itu dapat pahala luar biasa. Itu kata orang tua saya, itu kata guru-guru saya begitu. Kita datang nih ngaji ke majelis taklim, kagak ngapa-ngapain, jalan aja kita kemari, duduk dengerin. Itu seluruh makhluk Allah yang kita injek tuh bumi itu bertasbih buat kita. Tuh bayangin, bini kita yang tiap malam kita cemplakin, bini kita yang tiap malam kita nafkahin, belum tentu dia bertasbih buat kita, belum tentu dia bersolawat kepada kita. Tapi makhluk Allah ketika datang kita ke majlis ilmu bertasbih buat kita. Enak apa kagak? Enak. Duduknya juga enak kita. Sambil makan lagi. Terus gue bacain. Jadi au'im juga ilmu yang bermanfaat itu penting. Investasi akhirat kita. Kalau nggak ada ulama Pak di kampung kita Pak repot Pak. Ini kan lagi ramai ini. Tuh, lagi ramai di kampung kita. Kalau kagak ada kiainya, nggak ada ulamanya, itu ibarat hutan kagak ada macannya. Ya, di kampung kita nih kalau kagak ada ulamanya, nggak ada kiainya, nggak ada gurunya, ibarat hutan kagak ada macannya. Tahu hutan nggak ada macannya? Disembarangin orang. Kampung kita dilangkah-langkahin orang kayak comberan. Tapi kalau ada kiainya, ada ulamanya sebagai filter. Banyak banget tuh aliran-aliran sesat. Pakai sembahyang lah berhadapan. Sembahyang lah Fatihah pakai baca artinya macam-macam. Kalau masih ada guru kita ngajarin kita. Ya sembarang mah ngaji, datang aja. Mau bagaimana kayak urusan yang penting kita ngaji dah. Au'il minta fa'udihi, investasi akhirat kita ilmu yang bermanfaat. Nah, yang terakhir, kalau kita mati nanti nih, ya, awaladin salihin yada'ulahu, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah yang doain kita. Itu tadi Sahibul Bait sambutan, dia ngajak kita kemari ngedoain. Mungkin dirinya nggak kuat, anak-anaknya nggak mampu berdoa, atau pengen ngundang orang-orang untuk hadir dan ikut mendoakan orang tua. Itu meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh.
Makanya kita ini belajar Pak mau mati. Mati itu tadi dikatakan sebagai nasihat. Ini ntar malam nih saya ajarin mati. Yang saya dapat dari guru saya. Kalau kita mau siap mati, kita belajar mati dulu. Ntar malam kira-kira jam 1 jam 2 kita tidur misal dulu udah begini. Bawa kain kafan. Ya. 3 lembar tuh kain kafan. Kita bawa. Itu lampu matiin. Di kamar kita ada AC matiin. Bunyi kipas angin di kamar matiin. Bini lagi tidur matiin. Jangan dimatiin, bini lagi tidur. Nah, pisang banget mana. Kalau bini lagi tidur, bangunin suruh sembahyang tahajud. Jadi matiin mau enak jadi duda. Enak jadi duda. Merih ya pokoknya. Saya kagak bilang Ustaz Ahen kagak gitu. Entar malam kita bangun tuh, itu kain kafan kita libatkan ke dalam tubuh kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut, bikin di atas pocong-pocongan, tutup mata kita dengan kapas, tutup lagi dengan sorban. Di situ kita berdialog dengan Allah, seolah-olah kita berkata kepada Allah, ya Allah tempat ini sempit ya Allah. Namanya di kuburan kan sempit, 2 kali 1 sempit ya Allah. Memang sempit, tapi lebih sempit di alam kubur. Ya Allah tempat ini gelap ya Allah, gak ada cahaya yang menerangi tempat ini ya Allah, gelap ya Allah. Memang gelap, tapi lebih gelap di alam kubur. Ya Allah tempat ini panas, gak ada AC, gak ada kipas angin yang menyejukkan tempat ini ya Allah. Panas ya Allah, memang panas, tapi lebih panas di alam kubur. Sekujur tubuh kita masuk ke alam kubur, ke kuburan, ditutup lagi dengan papan, dinding ari, diuruk lagi dengan tanah. Kalau sudah ke situ mau ngapain kita? Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh yang doain kita. Itu kan kita begitu. Kita jangan tenang-tenang saja, persiapkan diri kita itu untuk menghadap kepada Allah. Hakikat hidup kita itu di dalam Al-Quran dikatakan, hakikat hidup kita itu sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, untuk Allah, dan kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bisa gak kita tahu bahwa alam barzakh kita kayak seperti apa? Bisa. Kalau pengen tahu suasana alam barzakh kita kayak apa, lihat kehidupan kita di dunia. Kalau kita rajin ibadah, rajin tahajud, Senin Kemis kita puasa, tiap malam kita tahajud, tiap bulan kita umroh, fakir miskin kita santuni, janda-janda tua kita santunin. Itu kelihatan dah alam barzakh kita, alam akhirat kita, insya Allah bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang suka menebarkan kebencian, suka mencari kesalahan orang, suka gibahin orang, apalagi yang digibahin Allah, jangan harap kehidupan kita di alam barzakh maupun di akhirat akan bahagia. Tapi kalau kita ini di dunia kita bahagia, di dunia kita ini banyak berbuat baik, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan nikmat rasanya ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, anak-anak kita yang doain kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya, sayangilah orang tua saya ya Allah, sebagaimana telah nyayang kedua waktu kecil. Anak kita mentalkinkan kita la ilaha illallah
kita mentalkinkan kita dalam keadaan sakaratul maut. Seluruh anggota keluarga kita menangis, tapi kita tersenyum karena kita merasa kehidupan kita sudah bahagia, meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, durhaka kepada kedua orang tuanya, instruksi Allah kepada malaikat munkar dan nakir, ya malaikat munkar dan nakir, pencet ini orang tua. Na'udzubillah min zalik. Makanya dalam acara Nuju hari ini menjadi nasihat buat kita bahwa almarhumah Ibu Hajah Ninah binti Jenan ini nasihatin buat kita semua, khususnya buat anak dan keturunannya, bahwa dia pasti bakal mati. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajah Ninah binti Jenan akan diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan baik lahir maupun batin, agar dapat menjalankan amanah daripada almarhumah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Allahumma waffiqillah kama tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.